mengenai legalitas VTube, bahwa sampai dengan hari ini tanggal 18 September yang mengatakan bahwa PT Futura Viewtech atau VTube termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. SWI juga telah melakukan pertemuan lanjutan dengan VTube pada tanggal 7 Juli 2020 dengan keputusan sebagai berikut. PT Futura Viewtech tidak dinormalisasi karena kegiatannya tidak ada izin usaha yang sesuai. Yang kedua, PT Futura Viewtech tetap diblokir situs dan aplikasinya, serta menghentikan kegiatan usahanya. Yang ketiga, PT Futura Viewtech akan dicabut tanda terdaftar oleh Kominfo karena melakukan kegiatan investasi ilegal. Yang keempat, PT Futura Viewtech melakukan penertiban komunitas yang menawarkan paket. Yang kelima, PT Futura Viewtech koordinasi dengan BKPM terkait perizinan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka VTube tetap merupakan entitas ilegal. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, dalam video saya kali ini, saya akan login terlebih dahulu ke akun Goin saya. Ternyata tidak bisa lagi ya. Memang kemarin belum saya top up, tetapi seharusnya bisa login dengan password dan nomor HP yang sama. Saya tidak tahu kenapa. Kemudian saya masuk lupa password. Saya masukkan nomor saya. Ya. Ya. Kemudian saya dapatkan verifikasi. Ya. Ini juga saya tidak dapat menerima kode verifikasi yang seharusnya seperti WhatsApp itu langsung terkirim dengan cepat ya, walaupun jumlah anggota WhatsApp itu lebih banyak daripada anggota Goin, tapi proses pengiriman kode verifikasi ke handphone itu sangat cepat. Nah, saya tidak tahu apakah Goin itu masih ada sampai dengan sekarang. Saya tidak tahu karena saya tidak bisa login per hari ini ya, tanggal 17 September pukul 11:59. Saya tidak bisa login lagi. Sekitar 9 September saya membuat akun ini, dan sekarang sudah tanggal 17 September, akun saya sudah tidak bisa dibuka lagi. Melanjutkan sharing saya di video saya yang pertama berkaitan dengan ajakan saya untuk tidak atau jangan top up di Goin, karena Goin merupakan aplikasi Ponzi, arisan berantai, dan money game. Maka ada banyak permintaan dari teman-teman di kolom komentar yang mengharapkan agar saya menjelaskan apa itu Ponzi. Sebenarnya bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman cari di internet, banyak sumber yang menjelaskan tentang pemahaman apa itu Ponzi, piramida, dan money game. Baik, saya akan membacakan karena terus terang saya bukan orang yang mengerti, tetapi saya selalu mencari referensi-referensi yang ada
dari sumber yang menurut saya terpercaya. Saya ambil dari bahasbisnis.com ya. Apa itu skema Ponzi, piramida, dan money game? Skema Ponzi, skema piramida, dan money game beda-beda tipis, tapi intinya sama. Skema di mana anggota mendapatkan uang dari anggota baru, entah itu anggota yang masuk langsung melalui perekrutan orang lain atau melalui komisi penjualan produk yang dijadikan penyamaran. Apa itu skema Ponzi? Pernah mendengar arisan berantai? Itulah skema Ponzi. Si A setor ke bandar, lalu beberapa lama kemudian si A dapat uang dari yang ikut berikutnya, misalnya si B dan si C. Lalu si B dan C dapat uang dari yang berikutnya, yaitu D, E, F, dan G. Begitu seterusnya. Jumlah yang ikut harus lebih banyak dari waktu ke waktu supaya untung. Si bandar berfungsi sebagai pengumpul dan pendistribusi uang sambil tentunya mengambil keuntungan. Itulah skema Ponzi, arisan berantai atau chain letter, tutup lubang gali lubang, robbing Peter to pay Paul. Contoh dari skema Ponzi adalah Triple M, D4F, Koperasi Langit Biru, Koperasi Pandawa, dan First Travel. Teman-teman pasti pernah mendengar salah satunya dari berita-berita di televisi ya, yang begitu heboh tentang yang saya sebutkan di atas tadi. Asal nama Ponzi. Ponzi sebetulnya nama orang, lengkapnya Charles Ponzi. Dia adalah orang yang pertama kali terkenal melakukan penipuan skema Ponzi pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Pertama terkenal bukan berarti dia yang pertama melakukan. Skema Ponzi sebetulnya tak lain dari kelakuan orang suka berhutang. Utang dengan si B dan C untuk bayar modal A dan keuntungannya. Lalu hutang lebih besar dengan si D, E, F, dan G untuk membayar si B dan C dan keuntungannya. Begitu seterusnya. Itu tak lain dari praktek tutup lubang gali lubang. Orang bule menyebutnya robbing Peter to pay Paul, merampok si Peter untuk membayar si Paul. Apakah skema Ponzi merugikan? Ya, hutang dengan si B dan C untuk bayar modal A dan keuntungannya. Lalu hutang lebih besar dengan si D, E, F, G untuk membayar si B dan C dan keuntungannya. Begitu seterusnya. Dari waktu ke waktu, lubang yang digali harus lebih besar. Hutang harus lebih besar. Mengapa? Untuk bayar keuntungan dari orang yang dihutangi sebelumnya. Makin lama tentu makin sulit cari orang dalam jumlah yang makin besar. Akhirnya bangkrut. Saat bangkrut, orang terakhir yang dihutangi atau yang ikut skema Ponzi, yang ikut skema Ponzi lah yang rugi karena dananya tidak kembali. Jadi, skema Ponzi pasti merugikan orang yang terakhir ikut. Jumlah yang rugi selalu akan lebih besar dari jumlah orang yang sudah mendapat keuntungan. Dan pada prinsipnya, keuntungan dari yang untung itu tak lain adalah dana dari yang merugi. Kasus skema Ponzi telah mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, dalam rentang waktu 2011 sampai 2016, dana yang dihimpun dalam investasi ilegal mencapai 50 triliun.
karena sebagian besar penipuan investasi itu berskema Ponzi. Angka ini bisa memberi gambaran betapa dahsyatnya kerugian dalam kasus skema Ponzi. Teman-teman bisa lihat dan mungkin pernah mendengar di media sosial ataupun di televisi bagaimana orang-orang yang terlanjur investasi dan akhirnya merugi dan akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Kita kadang prihatin dan kasihan, tetapi nasi sudah menjadi bubur, uang mereka sudah hilang, dan kemungkinan besar uang mereka tidak mungkin akan kembali lagi. Yang menyedihkan, skema Ponzi banyak menyasar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Melihat kasus Koperasi Langit Biru dan Pandawa, sebagian dari mereka adalah para pensiunan yang akhirnya kehilangan dana jaminan hari tua, petani yang kehilangan sawah, dan orang kecil lain yang kehilangan hampir semua hartanya. Berbagai penyamaran skema Ponzi. Skema Ponzi itu banyak cara penyamarannya. Misalnya Triple M. Mereka menyamarkan kegiatan mereka dengan saling tolong-menolong. Provide help, get help, atau yang baru ini heboh, arisan mama gaul. Penyamaran skema Ponzi juga bisa dalam bentuk investasi. Contoh untuk itu banyak ya. Salah satu bentuknya adalah investasi seperti Goin ini kan. Misalnya dari yang sudah itu adalah Koperasi Langit Biru, Koperasi Cipaganti, sampai Koperasi Pandawa. Mereka mengajak orang berinvestasi, tapi sebetulnya hanya mengumpulkan uang dari anggota baru, lalu disebarkan lagi sebagai profit, sebagai keuntungan, baik untuk anggota baru maupun anggota lama. Saat bangkrut, karena tak ada lagi investor baru, yang paling untung adalah investor lama yang sudah mendapat siraman profit dalam jangka waktu yang lama. Yang rugi tentu investor yang baru, ya. Yang rugi tentu investor yang baru beberapa lama masuk. Mereka bisa saja rugi 100% dari modal yang mereka masukkan atau sebagian. Kadang skema Ponzi juga menyamar dalam bentuk bisnis lain. Contohnya adalah bisnis travel umroh, first travel. Calon jemaah haji membayar umroh dengan harga yang tidak wajar, berangkat dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Yang terjadi sebetulnya adalah setiap ada yang membayar biaya umroh, dananya akan dipakai untuk tambahan biaya umroh jamaah yang sudah daftar tahun sebelumnya. Jamaah yang mendaftar tahun ini akan dibiayai oleh jamaah yang mendaftar tahun depan. Apakah boleh ikut skema Ponzi? Semua tergantung dari standar moral Anda. Yang tidak mau mendapatkan uang dengan mengorbankan orang lain pasti akan bilang itu tidak boleh. Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri skema Ponzi yang harus kita kenali. Jadi dari ciri-ciri ini ya, dari ciri-ciri ini, ciri-ciri skema Ponzi ini, maka dapat digolongkan Goin itu sebagai Ponzi. Makanya menurut sumber yang saya dapatkan dari Google aplikasi Goin atau investasi Goin ini tergolong dalam bentuk Ponzi karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menawarkan keuntungan yang besar. Berapa persen keuntungan dianggap besar? Memang sulit membuat patokan. Koperasi Cipaganti memberi keuntungan sekitar 2%. Terbukti Ponzi ya. Koperasi Cipaganti itu terbukti Ponzi. Dia mengambil keuntungan 5%. CSI 5% dan terbukti Ponzi.
Koperasi Pandawa 10% terbukti ponzi. Sebagai patokan keuntungan dengan presentasi yang tetap, bisnis skala besar jangan harap jauh dari bunga deposito. Jadi kalau dia memberikan tawaran keuntungan lebih besar daripada bunga deposito pada bisnis yang skala besar, itu perlu kita curigai dan bisa kita kategorikan sebagai ponzi. Karena kalau dia sudah lebih besar dari deposito, bagaimana dia nanti akan mengembalikan uangnya? Apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun 2%, kalau jumlah investornya sampai 2 triliun, 2% dari 2 triliun sudah sangat besar sekali, ya kan? Tetapi jangan samakan dengan usaha super mikro seperti jualan bubur ayam yang bisa untung 100% sehari. Kalau Anda mau untung sebesar itu, jualan sendiri. Untuk skala besar, ceritanya jauh berbeda. Ada orang yang harus digaji, ada banyak biaya tambahan yang akhirnya menghasilkan presentasi keuntungan yang jauh lebih kecil. Keuntungan juga bisa dalam bentuk pengurangan harga yang besar seperti dalam kasus First Travel. Perusahaan First Travel Umroh, kasus PT Trima Sarana Pratama, perusahaan properti. Ada ciri tambahan berikutnya. Ya, sebenarnya ini ciri yang utama ya, yaitu tidak adanya legalitas. Jadi sampai dengan saat ini ya, legalitas atau izin baik itu dari Departemen Keuangan ataupun dari Menteri Koperasi UMKM dan sebagainya itu belum dikantongi oleh Goin. Jadi hampir dipastikan Goin ini adalah ponzi. Tetapi ciri ini tidak mutlak. Beberapa perusahaan yang terbukti menjalankan skema ponzi ya, ternyata meskipun usahanya ada izin pun itu dikatakan memiliki skema ponzi. Jadi banyak perusahaan yang terbukti menjalankan skema ponzi mempunyai legalitas dari lembaga terkait. Cipaganti misalnya, Koperasi Pandawa mempunyai legalitas dari Kementerian Koperasi. Ya, First Travel mempunyai legalitas dari Kementerian Agama. Ya, jadi investasi yang besar seperti First Travel, Koperasi Pandawa dan Cipaganti itu sebenarnya mereka memiliki legalitas, memiliki izin dari kementerian, bahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian Agama. Tetapi ternyata mereka termasuk dalam skema ponzi dan pada akhirnya bangkrut yang berujung pada kerugian atau merugikan banyak orang. Usaha yang terkesan kompleks dan sulit dipahami. Jadi ciri berikutnya adalah usahanya, cara memutar uangnya itu sangat kompleks dan sulit dipahami. Itu salah satunya. Tapi kadang malah dirahasiakan. Bagaimana dia memutarkan uangnya kok bisa mendapatkan keuntungan 2% itu tidak dikatakan, tidak disebutkan. Untuk yang ini disebutkan ya, Goin dengan cara mengklik. Tetapi mengklik itu sangat tidak wajar, 2.800 itu sangat mahal sekali. Padahal harga yang umum itu sekali klik itu hanya Rp40. Ya. Tapi dia berani memberi keuntungan 2.800, itu sudah sangat terlalu mahal. Tetapi kadang caranya pun dirahasiakan. Ini juga tidak mutlak. Kadang usahanya cukup mudah dipahami, ya. Seperti Goin ini cukup mudah dipahami. Cuman tidak masuk akal saja. Terlalu mahal 2.800. Yang umumnya 40 perak per sekali klik ya. Seperti Pandawa Group atau Cipaganti itu mudah dipahami. Tapi seperti CSI itu rumit. Ya. Nah, selanjutnya
kita akan melihat bagaimana agar kita terhindar dari jerat skema Ponzi. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, terus kita pasti bertanya kan, bagaimana kita agar dapat terhindar dari jerat skema Ponzi. Caranya sangat gampang. Yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah investasi tersebut atau lembaga ataupun aplikasi ataupun permainan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Titik. Nah, untuk ini coba kita lihat di websitenya OJK ya. Saya bukakan di websitenya OJK dengan link www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Di sini ada 3 izin minimal yang harus dipenuhi salah satunya. Yang pertama, kalau ruang lingkup bisnisnya adalah perbankan, keuangan, surat berharga dan segala macamnya, dia harus ada izin dari OJK. Yang kedua, dia harus mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jika penawaran produk komoditi berjangka, perusahaan tersebut harus memiliki usaha, izin, dan tercatat di Bapepti dan Kementerian Perdagangan. Dan yang ketiga, apabila badan usaha atau koperasi menawarkan produk investasi, maka koperasi tersebut harus memiliki izin usaha ya, bukan hanya izin usaha tetapi tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM. Catatan, perlu diketahui bahwa surat izin usaha perdagangan atau SIUP bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nah, itu tadi sebagai tambahan wawasan yang saya browsing dapat dari websitenya OJK. Jika kita ingin memastikan apakah investasi tersebut aman atau tidak, ada baiknya kita menelpon ya ke nomor 157 atau WA 0811 571 571 57 atau email konsumen@ojk.go.id atau email waspadainvestasi@ojk.go.id. Untuk informasi lebih lanjut seperti di website OJK ini, kita dapat menghubungi Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tongam L. Tobing, telepon 021 296 0-nya 5 kali, dengan email tongamtobing@ojk.go.id. Baik, untuk memastikan bahwa investasi kita aman tadi, kita ada baiknya menghubungi nomor telepon, nomor HP, ataupun nomor kantor yang saya sebutkan di atas tadi. Itu cara yang paling aman untuk berinvestasi. Sebagai contoh, seperti hasil komunikasi dan jawaban dari OJK di nomor WA 0811
571 571 57 berkaitan dengan pertanyaan saya mengenai legalitas VTUB, ya, bahwa sampai dengan hari ini pihak OJK memutuskan sebagai berikut. Per hari ini tanggal 18 September yang mengatakan bahwa PT Futura Viewtech atau VTUB termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI sesuai dengan lampiran kedua entitas ilegal pada Juli pada siaran pers SWI tanggal 3 Juli 2020 yang dapat dibaca pada tautan sebagai berikut. Teman-teman bisa cari ya mengenai legalitas atau siaran pers SWI terhadap VTUB. Bisa teman-teman dapatkan di linknya di internet. SWI juga telah melakukan pertemuan lanjutan dengan VTUB pada tanggal 7 Juli 2020 dengan keputusan sebagai berikut. PT Futura Viewtech tidak dinormalisasi karena kegiatannya tidak ada izin usaha yang sesuai. Jika sudah memiliki izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha, maka akan dilakukan normalisasi oleh Satgas Waspada Investasi. Yang kedua, PT Futura Viewtech tetap diblokir situs dan aplikasinya, serta menghentikan kegiatan usahanya. Yang ketiga, PT Futura Viewtech akan dicabut tanda terdaftar oleh Kominfo karena melakukan kegiatan investasi ilegal. Yang keempat, PT Futura Viewtech melakukan penertiban komunitas yang menawarkan paket. Yang kelima, PT Futura Viewtech berkoordinasi dengan BKPM terkait perizinan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka VTUB tetap merupakan entitas ilegal yang harus dihentikan kegiatan usahanya sampai diperoleh perizinan yang diperlukan. Satgas Waspada Investasi atau SWI adalah satuan tugas penanganan dan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diketuai oleh OJK. SWI merupakan forum koordinasi yang beranggotakan 3 kementerian dan lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi serta memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Berikut ini tadi sebagai contoh ya. VTUB itu sangat terkenal ya sebelum Goin, dan beritanya di internet simpang siur. Katanya ada yang dapat izin, katanya surat izinnya sudah keluar dan segala macamnya. Karena penasaran, saya bertanya kepada OJK dan ternyata jawabannya seperti ini. Ya, ternyata jawabannya seperti ini, seperti yang barusan saya baca tadi. Mungkin itu menambah wawasan buat kita bahwa investasi sekelas VTUB yang sudah lebih dulu keluar saja masih belum keluar izinnya, apalagi Goin.
Karena apa? Karena mereka sudah dibayar oleh negara untuk mengamankan uang kita. Ya, meskipun begitu, yang seperti yang kita baca di atas tadi, kita dengarkan bersama di atas tadi, meskipun sudah mengantongi izin pun masih terjadi risiko kerugian. Karena apa? Karena skema yang dilakukan menggunakan skema Ponzi. Jadi meskipun izin keluar, ya, itu pun tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami kerugian. Apalagi investasi yang kita ikuti tersebut tidak memiliki izin sama sekali. Seperti apa? Seperti Goin ini, yang katanya letaknya Goin ini kantor pusatnya ada di China. Kita tidak tahu tapi. Baik, mereka mengaudit dan menyaring setiap perusahaan yang menghimpun dana dan yang menawarkan investasi. Bagaimana dengan penghimpunan dana yang tidak masuk dalam cakupan OJK? Contoh seperti ini adalah penghimpunan dana umroh oleh First Travel, Ponzi beli rumah murah, beli mobil murah, dan lain-lain. Untuk skema Ponzi seperti ini, ada ciri lain yang harus dicermati, yaitu adanya penundaan realisasi barang atau jasa. Jadi, bila Anda mendapat tawaran barang atau jasa murah, tetapi penyerahan barang atau legalitas penyerahan barang atau pelayanan diberikan harus menunggu dalam tempo tertentu, Anda harus curiga. Itu juga termasuk dalam skema Ponzi. Apalagi kalau ada diminta untuk apalagi kalau Anda diminta untuk mencari anggota baru, tentu saja harus lebih curiga lagi. Karena kita sebagai peserta, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai petugas, bukan sebagai pegawai, kenapa kita harus mencari anggota baru? Itu sesuatu yang aneh, ya. Dan itu lagi-lagi terjadi pada aplikasi Goin. Kenapa kita harus mencari anggota? Karena apa? Karena nanti kalau terjadi kerugian, yang dikejar-kejar oleh orang yang di bawah kita itu adalah kita tentu saja, bukan aplikasi Goinnya secara keseluruhan. Karena orang tidak tahu Goin itu di mana dan Goin itu siapa pemiliknya, Goin itu kantornya di mana, orang tidak tahu. Orang taunya yang menawarkannya teman kita. Kita karena tahu itu teman kita, maka kita percaya. Tapi tidak tahu nanti ketika terjadi kerugian dari pihak Goin, maka hubungan relasi antar teman, antar keluarga itu bisa menjadi kurang baik akibat skema Ponzi ini. Ya. Selanjutnya kita akan melihat hukum skema Ponzi yang ada di Indonesia. Tidak ada satupun undang-undang dan peraturan yang terkait dengan skema Ponzi yang pernah dikeluarkan di Indonesia. Hukum biasanya menjerat bandar skema Ponzi dengan pasal penipuan dan penggelapan. Karena umumnya bandar skema Ponzi menipu orang dengan mengatakan mempunyai bisnis tempat orang berinvestasi, padahal tidak. Bagaimana dengan skema Ponzi yang tidak melakukan penipuan? Skema Ponzi seperti ini ada pada Triple M. Untuk skema Ponzi seperti ini sulit bagi pemerintah untuk melakukan penindakan. Tidak ada undang-undang dan regulasi yang melarang orang untuk membuat arisan berantai selama tidak berbohong.
Selanjutnya, apa itu skema piramida? Ya, kemudian asal nama skema piramida kita lewatkan. Dan apakah skema piramida merugikan orang juga kita lewatkan. Selanjutnya, skema piramida dengan pembelian barang sebagai syarat menjadi mitra penjual juga kita lewatkan. Ya, kita langsung masuk ke apa itu money game. Istilah money game terkait dengan skema penghimpunan dan pendistribusian dana dari anggota lama ke anggota baru. Itu hanya populer di Indonesia. Di negara lain istilah yang banyak dipakai itu Ponzi scheme dan pyramid scheme. Lalu apa arti money game? Karena tidak ada di kamus dan teks lain yang resmi seperti regulasi dan undang-undang, tidak ada definisi yang pasti. Pada umumnya orang yang menyebut money game itu merujuk pada skema distribusi dana dari anggota baru ke anggota lama, baik dalam bentuk skema Ponzi maupun skema piramida. Demikian informasi tambahan berkaitan dengan apa itu Ponzi, ya, arisan berantai, dan money game. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya di dalam video saya yang pertama menjadi lebih bertambah wawasannya setelah mendengarkan apa yang saya bacakan ini, dan atas kesediaannya untuk menonton video saya dari awal hingga akhir ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jika kalian setuju dengan pendapat saya, tolong di like, di komen, di subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dadah, sampai jumpa di video saya berikutnya.